Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari Zaki, saya sendiri, terus Afif, Abinaya, Taki, setelah itu Farid. 5 orang yang akan mengambil sebagai tugas basis data sumasif akhir tahun 2025 kelas 10 ya, untuk mengambil tema industri pertanian sebagai proyek dalam mata pelajaran basis data. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah sistem basis data yang dapat mengolah informasi mengenai petani, setelah itu lahan, jenis tanaman, dan lebih dalam lagi mereka dari 3 entitas itu. Dan lalu untuk mempresentasikan sistem tersebut, kami membuat sebuah ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, yang menggambarkan hubungan antar data dalam sistem ini, seperti yang kalian bisa lihat di layar. Yang ini relationship, derajat, dan ini ERD-nya ya. Nah, dengan ini kita bisa paham apa aja atau apa yang akan kita buat di selanjutnya untuk basis data nanti. Lalu dalam ERD yang kami buat terdapat 3 entitas utama, yaitu petani, ya, satu lahan, dan jenis tanaman. Entitas petani memiliki banyak atribut, yaitu 4 atributnya, yaitu ID petani, nama petani, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan lahan memiliki juga 4 atribut, yaitu ID lahan, lokasi, luas tanah, dan status lahan. Jenis tanaman kami tidak membuat 4, tapi kami akan membuat 2 saja, karena ya 2. Jadi kami membuat ID tanaman dan nama tanamannya. Di sini ID petaninya untuk mengenai bisa mengetahui sebagai identitas petaninya, dan nama petaninya sebagai nama lengkapnya, dan alamatnya yaitu alamat petaninya, dan nomor telepon juga nomor telepon petaninya. Dan untuk ini ID lahan untuk agar bisa tahu dari identitas lahannya, lalu lokasi lahannya ada di mana, luas tanahnya berapa, dan status lahannya seperti apa. Lalu di jenis tanaman ini, ID tanaman ini untuk bisa kita tahu tanaman-tanaman, identitas tanaman ya. Dan yang kedua, kita juga langsung bisa tahu dilengkapi dengan nama-nama tanaman yang kita buat ya, kita tanam nanti. Ketiga entitas ini dihubungkan dalam sebuah relasi yang bernama industri pertanian. Ini industri pertanian. Relasi ini merupakan jenis ternary relationship karena melibatkan 3 entitas sekaligus ya, dan derajat relasi ini adalah 3 dan bersifat one to many atau 1 TTM ya, dan di sini one to many, yang berarti satu petani bisa memiliki banyak lahan, dan satu lahan itu bisa menanam lebih dari 1 jenis tanaman, dan 1 jenis tanaman bisa ditanam di berbagai lahan berbeda. Dengan hubungan ini, sistem mampu memetakan secara lengkap siapa milik lahan, di mana lokasi lahannya, dan apa saja tanaman yang akan dibuat oleh petani tersebut. Lalu diagram ERD kami juga menggambarkan entitas-entitas dalam bentuk kotak. Kayak gini nih, dalam bentuk gambar agar kalian bisa lebih memahaminya. Atribut dalam bentuk oval, atributnya bentuk oval, entitasnya kotak, lalu atribut-atribut kita membentukkan oval, dan relasinya kita berbentuk belah ketupat. Sebagai pelengkap dalam implementasi nyata, sistem ini dapat diwujudkan melalui bahasa SQL untuk membangun tabel-tabel yang sesuai dengan struktur ERD yang sudah kita buat. Tabel seperti petani, tabel seperti lahan, dan tabel seperti jenis tanaman. Dan jangan lupa kita juga membuat tabel industri pertanian sebagai relasinya. Dan relasi industri pertanian akan digunakan untuk menyimpan data dan menghubungkannya sebagai kunci asing, yaitu foreign key. Dan kalian bisa tahu dari gambar di sini, garis-garis yang menunjukkan ini adalah berhubungan ya. Jadi petani berhubungan dengan masuk ke industri pertanian, yaitu lahan juga, dan jenis tanaman juga kita masukkan ke industri pertanian. Begitu pula dengan atribut-atributnya yang berhubungan dengan entitas-entitas 3 entitas ini. Dengan adanya sistem ini, informasi pertanian bisa tercatat dengan baik, mulai dari siapa petaninya,
di mana lokasinya, dan sampai jenis tanaman apa yang akan mereka tanam. Hal ini tentu akan sangat berguna untuk membantu pengolahan data pertanian yang secara digital dan efisien tentunya. Dan kami berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang sistem basis data yang kami bangun, serta dapat memberikan manfaat dalam dunia pertanian yang semakin berkembang sekarang ini dengan secara teknologi. Selanjutnya, untuk pembukaan dan penjelasan umum proyek ditambah juga entitas-entitas di ERD-nya akan dijelaskan oleh teman saya satu kelompok yang bernama Taki. Jadi simak baik-baik dan semoga kalian bisa paham dengan penjelasan umum proyek dari ERD yang dijelaskan oleh Taki. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Zaki sebagai pembuka. Nah, sebenarnya kelompok kami ini mengangkat tema industri pertanian karena untuk membuat sistem basis data yang dapat mencatat informasi petani, lahan, dan jenis tanaman secara terstruktur. Nah, dengan kata lain, tujuannya adalah agar basis data pertanian bisa dikelola lebih rapi dan efisien dengan menggunakan database atau yang biasa disebut basis data. Kami membuat sebuah ERD atau yang sekarang biasa memiliki panjangan Entity Relationship Diagram yang memperlihatkan hubungan antara kita dengan hubungan antar data utama. Nah, dalam ERD tersebut kami juga menentukan tiga entitas, yaitu petani, lahan, jenis tanaman. Nah, kegunaan petani ini adalah untuk menyimpan kegunaan entitas petani ini adalah untuk menyimpan data seperti ID petani, nama petani, alamat, dan nomor telepon. Juga entitas lahan yang berisi ID lahan, lokasi, luas lahan, dan status lahan, dan juga jenis tanaman yang berisi ID tanaman dan juga nama tanaman. Nah, ketiga entitas ini menggunakan relasi Temery degree yang tanda kurung one to many, yang dimana relasi ini memiliki hubungan tiga arah, menunjukkan bahwa suatu petani bisa memiliki lebih dari satu lahan dan satu lahan bisa ditanam lebih dari satu jenis tanaman. Nah, relasi ini digambarkan di tengah diagram ERD dengan bentuk belah ketupat. Nah, kita bisa lihat di sini bentuknya belah ketupat dan memiliki derajat tiga tipe relasi, yaitu one to m atau one to many, yang dimana one to many itu isinya petani, lahan, dan jenis tanaman. Baiklah, itu penjelasan singkat dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu anggota kelompok saya, yaitu Afif. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembuatan tabel. Di sini pertama-tama kita buat tabel bernama petani dengan cara membuat tulisan create tabel petani buka kurung yang berisi di dalamnya yakni ID petani. ID petani sebagai primary key. Kemudian menggunakan tipe data integer. Selanjutnya nama petani menggunakan tipe data varchar. Berisi alamat menggunakan nama varchar. Berisi nomor telepon menggunakan tipe data integer. Lalu tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita membuat tabel jenis tanaman dengan cara create tabel jenis tanaman buka kurung yang di dalamnya berisi ID tanaman menggunakan tipe data integer, yakni ID tanaman adalah primary key. Kemudian di dalam tabel jenis tanaman terdapat nama tanaman yang menggunakan tipe data varchar. Lalu tutup kurung dan titik koma. Tabel berikutnya adalah tabel lahan. Kita akan membuatnya
dengan create tabel lahan buka kurung yang di dalamnya ada ID lahan menggunakan tipe data integer. Dan ID lahan adalah primary key. Selanjutnya ada lokasi varchar, lokasi menggunakan tipe data varchar. Ada juga yang berisi luas lahan menggunakan tipe data float agar bisa menggunakan angka desimal seperti 2,5 hektar. Dan status lahan, apakah lahan aktif atau tidak. Terakhir, pada tabel relasi industri pertanian, tabel ini menggunakan 3 kolom: ID petani, ID lahan, dan ID tanaman. Tabel ini punya komposit primary key dari ketiga kolom tersebut agar data kombinasi tidak bisa double. Masing-masing kolom juga menjadi foreign key yang merujuk tabel utama tadi. Di sini relasi dalam IRD diwujudkan dalam bentuk tabel nyata. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahri ingin menjelaskan dari teman saya yang lanjutannya, yaitu di sini kita menjelaskan tentang menjelaskan pengisian data insert into. Setelah tadi kan ada kita membuat tabel ya. Di sini kita harus memasukkan tabel tadi dengan data. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengisi data ke dalam tabel-tabel tadi menggunakan perintah insert into. Yang pertama yaitu kami masukkan data ke tabel petani. Ada 5 petani yaitu Budi, Siti, Rudi, Agus, dan Dewi. Masing-masing punya alamat lengkap dan nomor telepon. Data ini akan membantu sistem mengenali siapa yang mengolah lahan. Seperti tadi saya bilang, kita menginsert pertama yaitu di tabel petani. Di sini kita jelaskan apa saja yang ada di dalamnya, yaitu ID petani, nama petani, alamat, nomor telepon, dan di dalamnya kita isi dengan data Budi Santoso, Siti Aminah, Rudi Hartono, Agus Pranoto, dan Dewi Lestari. Di sini juga lengkap dengan alamatnya dan nomor teleponnya. Oke, kemudian yaitu kita menginsert ke tabel kedua, yaitu insert tabel jenis tanaman. Lalu pada tabel jenis tanaman dimasukkan 5 data jenis tanaman, yaitu padi, jagung, kedelai, singkong, dan kacang tanah. Di sini jenis tanaman ya pasti akan diisi dengan jenis tanaman. Di sini terdapat padi, jagung, kedelai, singkong, kacang tanah. Dan nomor ini adalah nomor seperti primary key-nya, yaitu untuk memanggil, untuk mengurutkan. Ini urutan ke 101, 102, 103, 104, 105 seperti ID istilahnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah lalu pada tabel tanaman, setelah itu kita isi data untuk tabel lahan. Tadi kan sudah tabel tanaman ya. Sekarang tabel lahan. Di sini di tabel lahan ini kita isi data untuk tabel lahan, yaitu lokasi lahan mencakup Cimahi, Sleman, Gresik, Bandung Barat, dan Semarang, lengkap dengan luas dan statusnya. Di sini kita menginsert ke tabel lahan, yaitu dengan ID-nya kita tulis apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian kita isi dengan data, yaitu ID-nya yaitu 1001, yang dimana itu adalah Cimahi dan seterusnya. Cimahi, Sleman, Gresik, Bandung, Semarang. Dan ada keterangan yaitu aktif atau tidak aktif, dan lain sebagainya. Oke, untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang relasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Abinaya. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan industri pertanian. Disinilah kita menghubungkan antara petani, lahan, dan jenis-jenis tanaman. Misalnya Budi, ID petani, memiliki lahan di Cimahi. ID lahan 1001 dan menanam padi, ID tanaman 101. Begitu juga dengan data lain yang menggambarkan hubungan nyata antar entitas di dunia pertanian. Nah, di sini kita sudah menyiapkan tahap coding untuk create tabel industri pertanian. Di sini ada ID petani integer, ID lahan integer, dan tanaman integer.
Di sini integer ini karena kita akan memasukkan angka. Di bawahnya ada primary key, ID petani, ID lahan, dan ID tanaman. Untuk foreign key ada petani dan reference petani. Jadi ini diambil dari tabel petani yang sudah dibuat oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di bawahnya juga begitu, ada ID lahan yang sudah sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Lalu setelah foreign key, ketiga foreign key ini kita lanjut ke insert lerasi. Insert lerasi ini adalah untuk memasukkan data-data yang sesuai dengan tabel-tabel yang sudah dibuat di atas pada part yang sebelumnya. Mungkin selanjutnya penutup akan dilanjutkan oleh Zaki. Oke, yang terakhir saya akan menutup sembari menjelaskan semua kesimpulan ya. Saya akan menghubungkan kode SQL tadi dengan RD dan menyampaikan kesimpulan dari proyek ini. Jadi kita lihat kembali gambar RD yang ini yang kami buat, terlihat jelas bahwa setiap entitas dan atribut di RD terwakili dalam kode SQL. Nah, ini sebelumnya ini ya, terwakili semuanya ya, tanpa terkecuali entitas petani, lahan, dan jenis tanaman muncul sebagai tabel. Terus atributnya jadi kolom-kolom tabel ya, kayak tadi ini atribut ini. Nah, kita sudah menggabungkan semuanya jadi SQL, kode SQL yang ada di bawah. Habis itu, sedangkan relasi di tengah ERD yaitu industri pertanian. Nah, ini ya, dipresentasikan dalam SQL dengan tabel khusus yang menghubungkan ketiga ID utama. Nah, jadi kita lihat lagi di nih, kita bikin tabel relasinya. Ini foreign key ya, kita menggabungkan dari semua tabel yang sudah kita buat yang dari entitas petani, lahan, dan jenis tanaman. Kita gabungkan ke industri pertanian karena relasinya yaitu di industri pertanian. Sama juga ini data dari tabel-tabel kita sebelumnya, dari ID petani, ID lahan, ID tanaman yang diambil dari tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya, atau entitas yang sudah kita buat di tabel lahan dan jenis tanaman. Oke, lalu melalui sistem ini kita bisa mengetahui siapa pemilik lahan dan di mana lahan ini berada dan tanaman apa yang ditanam. Ini sangat berguna jika sistem ini ingin dikembangkan menjadi aplikasi perolahan pertanian yang modern. Kesimpulannya dari semua ini, database ini tidak hanya sesuai dengan teori RD, tapi juga siap diterapkan untuk pengolahan data pertanian. Di sini adalah base data yang sudah kita buat dari SQL yang tadi rekan-rekan saya jelaskan dan saya juga jelaskan. Di sini, nah, tabelnya sudah kita buat. Kami berharap penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana basis data dapat digunakan dalam dunia pertanian. Sebelum saya akhiri, saya akan menunjukkan basis data dan tabel-tabel serta isi-isi atribut, entitas, dan tabel dan relasinya. Mulai dari jenis tanaman, ini tabel, isinya sudah ini ya. Lalu di lahan ini. Oke, lalu di petani juga ini ya, sesuai dengan SQL. Kita udah menggabungkan IRD ke SQL-nya. Kita buat basis data, yaitu ini dia. Dan yang terakhir adalah industri pertanian, yang kita hubungkan dengan tabel-tabel di sebelumnya. Terima kasih. Mungkin segitu saja dari tim saya yang beranggota Zaki, ini Afif, Taki, Abinaya, Fari. Ya, terima kasih telah menyimak dan semoga penjelasan kami bisa kalian pahami, dan mohon maaf jika kami ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.